Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama narasumber kami kali ini, PSBB DKI, bagaimana geliat ekonominya. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta, rem darurat ini kan hanya berlaku di DKI Jakarta untuk sementara ini, begitu. Nah, seberapa besar bahwa porsi, kalau dilihat dari porsi ekonominya, masih berapa besar perekonomian Indonesia ini tergantung kepada DKI? Saya katakan tadi kalau yang secara langsung itu tidak sampai double digit, ya. Tapi kalau secara tidak langsung, ya, baik terhadap sekitarnya, karena DKI Jakarta ini kan dia juga bagian yang tidak terpisah daripada Jabodetabek, bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Jadi dampaknya juga ke daerah-daerah sekitarnya dan juga lebih jauh lagi secara nasional. Ini bisa double digit dampaknya terhadap kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dan yang perlu dicatat juga adalah dari porsi daripada masyarakat yang bekerja di sektor informal, karena dia yang pasti terdampak lebih besar, lebih berat, ya. Dan kalau kita melihat porsi orang-orang yang bekerja di sektor informal itu kan di sekitaran 57%, ya. Dan Jakarta juga kurang lebih sama seperti itu. Dan kalau kita melihat trennya dalam beberapa tahun terakhir di perkotaan, justru porsi daripada orang yang bekerja di sektor informal itu meningkat. Ya, jadi artinya kalau memang diberlakukan PSBB ini, yang paling kena paling berat adalah dari sektor informal, dan sektor informal ini saya pikir ini juga yang punya nanti kontribusi terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oke, satu lagi mungkin kalau kita dengarkan sudah seringkali disebutkan juga bahwa penanganan kesehatan dari COVID dan juga akibat pandemi ini tergantung kepada penemuan vaksin dan juga akan berdampak kepada laju perekonomian. Nah, ini seperti apa saran Anda? Apakah ada input mungkin, apakah swasta juga seharusnya bisa dilibatkan sehingga ini semua bisa lebih cepat gitu? Kalau gini, yang jelas kita akan bergantung pada vaksin, ya. Kalau kita melihat dari dari sisi kalau sampai dengan saat sekarang kan meningkat terus trennya. Tapi faktor penting tadi juga disebutkan oleh Pak Raden adalah kalau kita melihat dari penegakan selama ini, kedisiplinan masyarakat itu menjadi sangat penting. Ketika PSBB awal diberlakukan, ya, di awal-awal di kuartal kedua, ini dengan adanya restriksi saja masih banyak kecolongan di sana-sini. Jadi di masyarakat itu kedisiplinan itu masih belum bisa betul-betul ditegakkan. Jadi saya rasa dari sisi anjuran saja tidak cukup, ya. Tetap harus dilakukan memang sosialisasi, tapi memang juga perlu ada enforcement. Bentuk enforcement ini sangat penting menurut saya melihat daripada karakteristik daripada masyarakat kita. Ya, jadi saya pikir itu juga yang saya pikir menentukan dalam jangka waktu sampai kita bisa menemukan vaksin, gitu ya. Oke, baik. Pak Raden, bagaimana komite akhirnya menjaga implementasi dari penerapan PSBB ini, PSBB berskala besar ini, sehingga ini betul-betul kalau kita berkaca dari sebelumnya, ini bisa menjadi salah satu strategi untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia? Ya, Pak Raden, silakan. Halo, PSBB itu hanya adalah inisiatif awal saja. Jadi PSBB tidak menjadi jawaban terhadap seluruh permasalahan. Tadi juga Mas Faisal juga sudah menyatakan itu persoalannya ujungnya adalah di kita semuanya, di masyarakat, di dunia usaha, pemerintah bersama-sama menerapkan tadi. Jadi sesudah PSBB itu apa? Sebetulnya kan bagaimana supaya tadi kita disiplin menjaga diri kita. Karena sebetulnya musuh yang paling besar terhadap vaksin ini adalah diri kita sendiri semuanya. Ya, kita tahu bahwa yang namanya virus ini bisa selamanya ada. Kita lihat virus influenza itu selamanya ada di dunia ini. Jadi mungkin juga kita tidak pernah bisa mengalahkan COVID-19 ini menjadi tidak ada. Jadi kalau dia ada terus, berarti kita memang harus menjaga kesehatan kita. Jadi di situ itu yang paling penting menurut kami di situ. Ya. Yang berikutnya yang tidak kalah besar, musuh yang kami katakan tadi yang paling besar adalah diri kita sendiri. Musuh manusia yang paling besar ini tidak kelihatan. Jadi bukan seperti kita berperang melawan manusia atau berperang melawan musuh itu kelihatan.
ini tidak kelihatan. Ini adalah tidak pernah di dalam sejarah kita, di dalam perang menghadapi seperti ini. Jadi ini adalah musuh kita. Oleh karena itu, kerjasama, kekompakan itu menjadi kunci. Pusat daerah berkomunikasi, ya, jangan ujuk-ujuk. Sebab saya boleh sebutkan tidak ada yang bisa menyatakan punya pengalaman mengalahkan COVID-19 ini. Belum ada. Belum ada yang bisa mendeklar itu. Oleh karena itu kita bersama-sama, bekerja sama, pusat, daerah, rumah tangga, dunia usaha mengalahkan ini semuanya. Ya, kita harus kompak untuk itu. Saya pikir itu yang paling penting, Mbak Popi. Oke, baik. Terakhir mungkin Bu Sinta, berkaca pada PSBB yang terjadi dari April hingga Juni lalu begitu, apa saran dari pelaku usaha agar keputusan PSBB ini lebih efektif dan akhirnya bisa menghasilkan sebuah angka COVID-19 yang sangat turun, tapi geliat ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik? Ya, apapun nanti solusinya tentu saja tadi saya katakan kita jangan sampai sia-sia ya. Jadi kita mesti mencari solusi yang paling efektif. Nah, kalau kami melihat memang vaksin contohnya, kita kan selalu mengatakan vaksin itu memberikan optimisme ya bahwa akan ada, vaksin sudah mulai ada, kemudian baguslah untuk dilihat ke depannya. Tapi ini juga mesti berhati-hati karena masyarakat melihat vaksin itu menjadi seperti udah di depan pintu gitu. Jadi sekarang saya nggak usah terlalu disiplin diri karena toh nanti akan ada vaksin dalam 2 bulan lagi bisa disiapkan pemerintah. Jadi ini juga kita semua mesti berhati-hati dengan informasi, flow information ya. Jadi informasi yang sekarang keluar juga gitu. Kadang-kadang itu bagus untuk membangun satu positif sense-nya ya, tapi kadang-kadang juga menjadi persepsi yang kemudian menjadi sesuatu yang jadi complacent gitu. Nah ini yang kita hati-hati karena COVID ini saya setuju sekali ya, ini menjadi satu effort yang harus datang dari diri kita masing-masing bahwa disiplin diri ini sangat penting dan pengaruhnya ke banyak orang. Jadi kalau kita tidak disiplin, pengaruhnya itu impact-nya bisa kepada orang lain. Jadi ini bukan hanya masalah kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak yang negatif ke orang lain. Jadi ini saya rasa harus kita bersama-sama memikirkan hal ini. Dan dari pengalaman kami di April Mei yang lalu, jelas kita tidak bisa menghentikan semua aktivitas ekonomi sekaligus. Dan juga kita juga mesti memperhatikan bahwa dari segi pelaksanaannya, kalau nanti PSBB itu akan diberlakukan kembali, seperti apa persisnya pelaksanaannya. Kalau kami menghimbau pemerintah agar kalau dari pelaku usaha ya, yang sudah memenuhi protokol kesehatan, baik itu di perkantoran, baik itu di pabrik, misalnya contohnya ada pabrik yang sudah menyiapkan fasilitas transportasi kepada karyawan dan lain-lainnya. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana caranya untuk mereka juga diberikan satu kebijaksanaan khusus gitu, kebijakan khusus. Jadi ini yang saya rasa penting, jangan semua di-treat bahwa semua ini tidak disiplin. Kalau masyarakat lebih sulit, itu bukan berarti pelaku usaha tidak mengikuti protokol yang ada. Jadi ini saya rasa kami menghimbau gimana caranya supaya kami bantu juga. Kami ini membantu bagaimana bisa memfasilitasi untuk memastikan pedoman-pedoman yang sudah disiapkan secara baik ini bisa diikuti bersama. Nah, kemudian untuk ekonominya memang ini terus stimulus ini kan harus jalan. Jadi program pemulihan ekonomi oleh komite ini memang ini sangat-sangat penting buat kami karena bagaimanapun juga kita harus melihat pengendalian ini harus nantinya pemulihan ekonominya tetap harus berlanjut. Jangan sampai proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan ini sekarang harus berhenti. Ini hati-hati banget karena untuk kita dapat kembali itu tidak mudah. Kita ini berkompetisi. Kompetisi kita ini tidak hanya antara kita di Indonesia. Kita berkompetisi dengan negara lain yang juga mau mengambil ekspor produknya. Jadi ini kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita kemudian kalah karena masalah-masalah yang kita hadapi di dalam negeri kita juga. Jadi perhatikan bahwa kita bersama-sama harus mencarikan solusi yang win-win untuk semua. Bagaimana kesehatan dan ekonomi ini juga tetap bisa menjadi prioritas. Kami tahu kesehatan is number one, itu
kalau tanpa bisa dikendalikan nggak ada gunanya ekonominya berjalan. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi ini menjadi bagian yang penting juga dalam keberlangsungan kita ke depan. Oke, baik. Bu Sinta, terima kasih untuk inputnya dan juga waktunya Pak Raden bersama kami di sini serta Pak Faisal untuk berdiskusi agar pemulihan ekonomi tetap berjalan, namun yang pasti kesehatan harus tetap terkendali. Kesehatan adalah yang nomor satu. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya, pemirsa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker, pemirsa. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.